Halo semuanya, selamat datang di channel Tech Thinker. Nah, pada video selanjutnya ini kita akan mempelajari mengenai array function. Jadi di sebelumnya kan kita sudah mempelajari cara melakukan reshaping pada array, jadi mengubah dari satu bentuk ke bentuk lain array. Jadi dari beberapa baris dan beberapa kolom menjadi beberapa baris kolom yang lainnya. Nah, di array function kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan iterasi, lalu join array, lalu split array, search array, dan juga sorting pada array. Nah, langsung saja kita masuk ke yang bagian pertamanya, yaitu kita akan melakukan iterasi pada array. Nah, iterasi ini sendiri adalah pengulangan pada array. Nah, contohnya di sini saya memiliki sebuah array dengan nilai di dalamnya itu 1, 2, dan 3. Saya ingin menampilkan nilai 1 tersendiri, 2 tersendiri, dan 3 tersendiri. Nah, kita di sini dapat menggunakan fungsi for atau sintaks for di sini untuk melakukan pengulangan pada array, lalu menampilkan nilainya satu persatu. Langsung saja kita coba di Visual Studio Code. Nah, di sini saya tutup dulu file sebelumnya, kita clear screen. Pertama, kita perlu membuat sebuah file baru di sini. Saya memberinya function array.py. Nah, teman-teman, yang pertama yang akan kita lakukan di sini adalah kita ingin melakukan iterasi pada array. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan di sini adalah melakukan import numpy. Kita import numpy-nya terlebih dahulu, numpy as np. Setelah itu kita membuat sebuah array. Di sini saya membuat array dengan variabel penyimpan array-nya itu adalah arr sama dengan np.array. Lalu di dalamnya kita masukkan datanya itu saya masukkan 1, 2, 3, 4 sampai 5. Jadi di sini kita memiliki 5 data array. Selanjutnya saya ingin menampilkan nilainya satu persatu. Kita gunakan for x in r, maka kita tampilkan nilai x-nya. Jadi maksud dari for x in r ini, kalau teman-teman lihat, saya sudah menyediakan sebelumnya di video playlist sebelumnya, yaitu Python dasar. Nah, di situ ada penjelasan mengenai for. Jadi di sini kita akan mengambil nilai dalam array, lalu disimpan satu persatu ke dalam x, lalu kita print nilai x-nya. Coba kita jalankan. Teman-teman dapat melihat bahwa di sini saya melakukan print dari nilai 1 sampai nilai 5 satu persatu. Dan semua itu disimpan ke dalam variabel x satu persatu juga. Nah, itulah cara melakukan iterasi pada array. Iterasi ini adalah pengulangan untuk menampilkan nilai satu persatu ini dalam array. Contohnya di situ. Metode yang kedua yang akan kita pelajari atau fungsi kedua yang akan kita pelajari adalah join array. Jadi contohnya di sini saya memiliki dua array, yaitu ada array 1 dan array 2. Nah, saya ingin menggabungkan kedua array tersebut menjadi satu array saja. Nah, di sini kita menggunakan fungsi concatenate. Nah, di situ akan menggabungkan dua array menjadi satu array. Langsung saja kita coba di Visual Studio Code. Nah, jadi di sini saya masih menggunakan array yang sama. Yang saya ubah di sini datanya saja, jadi sampai 3. Lalu namanya itu arr1. Yang for ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, lalu saya membuat yang kedua di sini adalah sebuah variabel lagi bernama arr2 sama dengan np.array. Dalam kurung kita masukkan nilai array baru, yaitu dari 4, 5 sampai 6. Nah, saya ingin menggabungkan kedua array ini, yaitu array 1 dan array yang kedua. Nah, untuk menggabungkan kedua array ini, saya akan menyimpan kedua nilainya ke dalam sebuah variabel baru bernama arr saja. Arr ini menyimpan gabungan antara arr1 dan arr2. Nah, untuk melakukan penggabungan, kita panggil numpy np.concatenate. Nah, ini concatenate. Lalu di situ kita kasih kurung. Kita masukkan yang ingin digabungkan pertama itu siapa, lalu keduanya siapa.
Di sini saya mau gabungkan yang pertama ARR1 digabung atau dimasukkan ke dalam ARR2 dimasukkan ke dalam ARR1. Coba kita lakukan print pada ARR-nya atau ARR gabungannya kita ini. Kita save, kita clear dulu terminalnya. Lalu kita di sini coba run. Kita harus tambah kurung lagi ya di sini sepertinya. Save. Kita clear dulu ini errornya. Kita run sekali lagi. Nah, teman-teman dapat melihat di sini saya sudah berhasil menggabungkan array yang satu dan array yang kedua dengan menggunakan concatenate. Metode yang selanjutnya yang akan kita pelajari, setelah join array, kita akan mempelajari mengenai split array. Jadi dalam sebuah array, split array. Jadi misalkan di sini saya memiliki sebuah array yang nilainya dari 1 sampai 6. Nah, lalu saya ingin membagi array tersebut ke dalam 3 bagian. Nah, kita menggunakan sebuah metode yang namanya array.split, sebuah function namanya array split. Nah, untuk menggunakannya kita langsung saja coba di Visual Studio Code. Nah, misalkan di sini saya sudah menggabungkan array ini menjadi sebuah array gabungan yang dinamakan ARR. Nah, lalu saya ingin membagi ARR ini ke dalam 3 bagian. Nah, di sini saya membuat sebuah variabel baru yang nantinya akan menyimpan nilai ARR yang sudah dibagi menjadi ke dalam 3 bagian. Jadi new ARR sama dengan np dot. Nah, untuk membaginya kita menggunakan sebuah fungsi namanya array underscore split. Array underscore split. Nah, array underscore split ini akan membagi array ke dalam beberapa bagian. Parameter pertama yang harus kita masukkan adalah array mana yang ingin kita bagi, yaitu kalau di sini kasusnya array yang ingin dibagi adalah ARR. Nah, lalu mau dibagi ke dalam berapa bagian? Nah, di sini misalkan saya mau bagi ke dalam 3 bagian. Kita save coba. Lalu kita print new R. Kita save. Lalu kita run. Nah, teman-teman dapat melihat bahwa array-nya sudah dibagi ke dalam 3 bagian di sini. Yaitu ada array pertama yaitu yang menyimpan nilai 1 2. Lalu array kedua yang menyimpan nilai 3, 4, dan array ketiga yang menyimpan nilai 5, 6. Nah, jadi fungsi dari array.split ini array underscore split ini adalah untuk membagi array ke dalam beberapa bagian. Selanjutnya kita akan melihat metode berikutnya itu adalah searching array. Nah, searching array ini sederhananya seperti ini. Misalkan saya memiliki sebuah array yang nilainya dari 1 sampai 5, lalu ada 2 angka lagi di belakang yaitu 4 dan 4. Nah, di sini saya ingin mencari array yang nilainya itu sama dengan 4. Kita di sini menggunakan sebuah metode yang namanya where. Nah, kita akan lihat hasil dari print x yang dilakukan oleh where ini apa di Visual Studio Code. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita sudah memiliki array yang digabung, yaitu ARR ini. Nah, di sini kan ada 1 2 3 4 5 6. Nah, contohnya di sini saya ingin mencari sebuah nilai. Jadi kita buat sebuah variabel baru yang untuk menyimpan hasil pencariannya itu namanya search array. Sama dengan, nah, untuk mencari array kita menggunakan sebuah metode yang namanya np.where. Where-nya apa di sini? Sebuah parameter harus dimasukkan. Saya mau di sini yang pertama kita mencarinya dari mana? Mencarinya dari sebuah array yang bernama ARR. Lalu apa yang ingin kita cari? Kita mau cari ARR yang nilainya sama dengan 4. Kita coba search, masukkan printnya ini dengan variabel search array. Kita save, lalu kita clear ini dulu terlebih dahulu. Kita run. Nah, di sini kita dapat array dtype 3. Jadi di indeks ketiga
dengan tipe data type-nya itu integer. Jadi di sini artinya kita berhasil mendapatkan nilai yang dicari. Atau artinya kita menemukan bahwa array yang nilainya 4 ini ada di array di indeks ke-3. Coba kita tampilkan ARR indeks ke-3 apakah benar 4. Kita save, lalu kita run lagi. Teman-teman dapat melihat bahwa nilainya beneran 4. Nah, jadi pencariannya ini sudah benar, dimana ketika kita mencari nilai ARR yang sama dengan 4, dia menunjukkan bahwa ARR yang nilainya sama dengan 4 itu ada di array di indeks ke-3. Metode terakhir atau function terakhir yang akan kita pelajari di sini adalah sort array. Sort itu adalah pengurutan array. Nah, contohnya untuk melakukan sort di sini teman-teman dapat melihat saya memiliki sebuah array namanya ARR menyimpan data yang randomnya dari 3, 2, 0, 1. Jadi urutannya tidak dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Nah, di sini saya mau melakukan sort pada array tersebut supaya rapi nih urutannya. Jadi dari 0, 1, 2, 3. Nah, kita di situ dapat menggunakan sebuah function yang namanya R. Nah, R ini akan melakukan sorting pada array yang sudah kita masukkan sebagai parameter, lalu akan menampilkan dengan menggunakan print di sini array yang sudah terurut. Kita langsung coba saja di Visual Studio Code. Langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan di sini adalah membuat sebuah array baru yang tidak tersorting. Jadi tidak berurutan. Nah, saya namakan di situ ARR T. Nah, ARRT ini akan menyimpan nilai. Kita buat dulu sebuah array-nya dengan np.array dalam kurung. Nilainya itu misalkan kita masukkan tidak berurutan, jadi 3, 2, 0, 1, sama seperti contoh sebelumnya. Nah, untuk mengurutkan ARRT ini kita dapat menggunakan np.arr np.sort. Nah, lalu apa yang akan disort? Yaitu array yang ada di ARRT. Kita save, lalu coba kita jalankannya. ARRT yang sudah disort, kita run. Teman-teman dapat melihat bahwa dia berhasil mensortingnya dari 0 sampai 3 secara teruturan, yaitu dari 0, 1, 2, dan 3. Baik, demikian video saya mengenai function pada array. Jadi pada hari ini kita sudah mempelajari bagaimana cara melakukan iterasi pada array yang pertama, lalu yang kedua ada join pada array, menggabungkan dua array menjadi satu array dengan menggunakan fungsi concatenate. Lalu ada juga split array di sini. Lalu itu artinya kita membagi array menjadi beberapa bagian dengan menggunakan array underscore split. Lalu kita juga sudah menggunakan search array, di mana kita mencari array dengan nilai tertentu menggunakan function where. Dan terakhir kita melakukan sorting pada array untuk mengurutkan array dari nilai terkecil sampai terbesar dengan menggunakan function sort. Nah, teman-teman, sampai di sini video kali ini. Nanti di video selanjutnya kita akan mempelajari mengenai random function pada array. Demikian video kali ini, terima kasih.